Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah luangin waktu di hari ini. Nah, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka buat teman-teman yang tadinya menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini kita agak lama, terus juga kalau saya patah-patah tolong dikabarin karena tadi baru banget mati lampu karena di Bogor lagi banyak petir dan sebagainya. Mungkin teman-teman orang Bogor tahu. Nah, nanti mungkin kalau di tengah-tengah agak keganggu, mohon maaf. Nanti saya izin nyambut tamu buat teknisi PLN karena tadi ada bermasalah dengan konsleting listrik dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada kendala patah-patah, kalau ada apa dan sebagainya, mohon dimaafkan terlebih dahulu. Jadi saya izin minta maaf di awal, gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya aja langsung teman-teman buka file latihan 4 dulu. It's okay, saya tungguin, saya bakal pelan-pelan hari ini. Oke, kita buka file latihan 4. Nah, ada index and match, database, soal statis dan dinamis, sama sparkline. Oke. Index and match-nya nanti mungkin nggak di detail di hari ini, is okay, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham dasarnya dulu. Oke. Baik, kita ke sparkline dulu, teman-teman. Oke, file latihan 4 sebelumnya saya mau konfirmasi udah dibahas belum? Takutnya ke ulang. Udah dibahas belum di teman-teman? Seingat saya belum, karena file latihan 4 itu aturan hari ini. Kalau di jadwal itu aturan hari ini. Takutnya jadwalnya kedobelan. Gimana dia teman-teman? Udah aman? Atau masih ini? Udah dibahas belum kira-kira yang ini? File latihan 4. Oke, gimana? Ada yang 4 ini udah dibahas atau belum? Kira-kira sambil saya coba cari index and match-nya. Pas ya? Belum 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 dibahas kan ya di teman-teman? Atau udah? Oke, baik, saya bahas aja. Nanti kalau udah dibahas dikabarin aja. Nah, belum ya? Oke, baik. Kalau belum, saya izin bahas. Jadi gini, teman-teman. Nah, sparkline ini gampangnya dia buat analisis tren. Oke, analisis tren itu bukan yang mendalam ya. Oke, analisis tren itu kayak gimana sih, Kak? Oke, kayak gini. Lihat ya, analisis tren itu kayak gini. Tren itu cuma lihat garis waktunya aja sebenarnya. Oke, mungkin teman-teman udah nggak asing dengan yang namanya ini. Oke, ini namanya ini IHSG. Oke, oke. Bedanya kalau analisis komprehensif ya jelas misalkan per emiten atau per sahamnya dan sebagainya. Itu analisis yang komprehensif. Nah, analisis komprehensif teman-teman udah pernah lakuin di file latihan 1. Di file latihan 1 teman-teman udah pernah lakuin di pertemuan pertama kita buat analisis komprehensifnya, gimana cara bacanya dan sebagainya. Nah, tapi kalau di analisis yang pakai sparkline dia cuman trennya aja. Oke, tren itu gimana Kak? Maksudnya gini. Oke, saya bisa bilang jangan 1 hari deh, dalam 1 bulan deh. Oke, bagannya nggak tersedia. Oke, biasanya ini tersedia sampai, nah, gini deh, 1 tahun. Oke, saya bisa bilang trennya itu fluktuatif. Fluktuatif naik turun, di mana lebih cenderung turun. Kenapa saya bisa lebih cenderung turun? Karena sebenarnya udah di sini. Oke, tapi sebenarnya tanpa lihat ini, kita bisa lihat nih, oh trennya itu cenderung lebih turun. Nah, ini tren namanya teman-teman. Tren itu pergerakan gampangnya. Oke, sampai sini aman, teman-teman? Jadi ini tren. Jadi tren itu cuma buat garisnya aja. Jadi kita nggak analisis sampai yang namanya itu misalkan, Kak, kita nggak analisis detailnya ini nih. Enggak, kita nggak nyampe detailnya. Kalau tren, pakai sparkline. Jadi sparkline cuma buat garisnya doang. Buat grafiknya doang. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Bedanya kalau grafik biasa dengan sparkline. Beda kalau sparkline cuma buat lihat trennya aja sebenarnya. Oke, aman sampai sini buat teman-teman? Pas ya? Oke, baik, aman. Nah, caranya gini. Oke, disclaimer di sini yang 2007, teman-teman mohon maaf, kita nggak bisa praktek bareng. Oke, yang pakai WPS, pakai HP doang juga nggak bisa praktek bareng. Tapi it's okay, teman-teman ditonton dulu aja. Kalau yang nggak bisa praktek bareng karena nggak ada tools-nya itu dilihat dulu aja. Oke, karena emang nggak semua ada tools yang namanya Sparkline. Oke, tapi gini teman-teman. Oke, tapi gini, lihat ya. Oke, sparkline ini misalkan gini, teman-teman pastiin dulu ini inputannya benar atau enggak.
Oke, yang pertama saya harus tahu, di saya itu koma itu pakai titik atau pakai koma. Tiap Excel tuh beda-beda ya. Kalau ditanya, "Kak, bisa nggak sih kita, ngubah-ngubah gitu?" Ya jawabannya nggak bisa. Kalau koma-koma gitu nggak bisa. Kalau bahasa kita masih bisa ubah setting option dan sebagainya. Tapi kalau koma dan sebagainya itu udah bawaan dari Windows-nya dan operation system yang teman-teman, download gitu. Nah, oke, pertama-tama saya pengen coba tahu deh, nih, kira-kira nih, kan udah pernah saya kasih tahu buat teman-teman yang selengkap. Oke, secara default-nya gimana yang angka, mana yang enggak? Coba yang atas atau yang bawah yang angka? Mana yang dibacanya sebagai angka? Oke, mana yang dibacanya sebagai angka sama Excel? Coba. Yang atas ini atau yang bawah? Yang C13 atau C14 kira-kira? Atas teks. Nah, betul, atas itu dibacanya teks. Berarti gini, berarti di Excel saya kalau mau teman-teman pakai pakai koma itu pakainya titik ya, gitu. Kalau teman-teman pakai Excel saya, kalau teman-teman misalkan mau pinjem laptop orang atau teman-teman di kerjaan pakai laptop lain yang teman-teman tuh nggak pernah pakai, teman-teman di testing dulu aja. Di sini pakai di laptop ini pakai koma atau pakai titik gitu ya. Karena di kerjaan kan maksudnya kadang pakai komputer ini, kadang pakai komputer itu. Kalau misalkan pindah kantor pakai komputer yang ini, kalau pindah kantor yang ini pakai komputer ini. Nah, itu dicoba-coba dulu aja. Oke, oh berarti di sini komputer ini pakainya titik. Oh, komputer ini pakai koma gitu aja. Ini buat mastiin inputannya benar atau enggak gitu aja. Oke. Nah, oke, selanjutnya karena kita udah cek inputannya, oke, kita udah cek inputannya nih. Oke, berarti apa yang kita lakuin? Kita lakuin adalah buat grafiknya langsung. Oke, buat grafiknya teman-teman blok nih dari sini sampai sini. Ya, teman-teman blok. Oke, sebenarnya bahasa resminya bukan blok ya, bahasa ilmunya selection. Teman-teman selection dari B4 sampai E4, ini saya warnain kuning, saya warnain hijau. Oke, saya warnain hijau cuma buat cocoret ya. Jadi teman-teman nggak usah ikut warnain warna hijau, ini kayak buat dicocoret aja. Nah, dari B4 sampai E4 kita blok ini nanti kita klik insert. Oke, klik insert. Intinya gini, kalau teman-teman ingin buat something ya, buat something di Excel, di tools apapun, pasti pakai insert. Oke, kita mau buat apapun, kita mau buat grafik, kita mau buat ini, kita mau nambahin gambar, kita mau tambahin table, itu berarti kita pakai insert gitu ya. Itu aja sebenarnya. Nah, cara ingatnya gitu ya. Nah, klik insert nanti teman-teman ada di bagian sparkline. Ini 2007 atau WPS itu nggak ada ya. Kalau teman-teman pakai HP ini nggak ada. Tapi oke, ditonton dulu aja yang penting teman paham. Nah, klik bagian lain. Oke, pertanyaannya gini, ini kan datanya data numerik. Oke, kita udah pernah belajar di level latihan 1. Data numerik, alangkah lebih baiknya kalau data numerik ini pakainya line, bukan pakai kolom atau pakai win loss gitu ya. Boleh pakai kolom kalau dia buat perbandingan, tapi di sini kan kita buat tunjukin suatu tren data. Oke, karena di datanya numerik, kita pakainya line. Nah, choose where you want the sparkline to be placed. Pengen ditaruh di mana sih sparkline-nya? Nah, sparkline-nya pengen ditaruhnya di sini. Di F4, klik OK. Nah, sparkline ini klik OK. Nah, nanti teman-teman sparkline color-nya dikasih warna aja, misalkan warna hitam dan sebagainya. Oke, cara buat sparkline-nya sampai sini aman? Bisa pelan nggak? Ini baru di cara buat sparkline-nya dulu aja. Ini belum di otak-atik buat ditandain mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Egg point, low point ini belum ditandain. Oke, tapi sampai sini dulu aman, teman-teman? Di sparkline-nya, cara buatnya dulu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau mau diulang, oke diulang. Hari ini kita banyak waktu kok. Sip, aman Kak? Oke, baik, aman ya? Oke, kalau aman, gini. Ini tuh gini, Kak, ini kok saya nggak ada desainnya. Oke, Kak, ini kok nggak ada desainnya. Emang kayak gini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau desain grafiknya, diklik dulu grafiknya nih. Nah, lihat tuh, ada desainnya. Misalkan gini, saya mau tandain yang paling tinggi dan paling rendah. Gitu ya. Ini sebenarnya bahasa Inggris aja ya. Ini high point, low point, negatif point berarti yang negatif. Gitu ya, kayak penurunan. Nah, first point, jelas ini adalah poin yang pertama. Titik awal. Last point, poin terakhir. Marker ini setiap belokan gitu ya. Gampangnya sih kalau marker nih lihat ya. Kalau kita centang marker lihat nih. Lihat nih, ini kan belokan, belokan. Tuh, dia bakal nitik-nitik nih di belokan. Oke, gampangnya kalau bahasa matematikanya sih sebenarnya dia garis ini ya. Garis ketika melengkungnya, garis lengkungnya yang ditandain gitu ya. Kalau marker itu. Ya kalau bahasa gampangnya sih setiap perubahan datanya misalkan datanya naik dikit, turun dikit kan belok tuh.
Nah, naik dikit, turun dikit, belok, itu ditandain. Itu kalau marker, gitu. Sebenarnya bebas mau tandain apa aja, marker boleh, high point atau low point juga boleh. Oke, misalnya saya tandain high point, low point, dan markernya saya tandain. Oke, bentuk grafiknya kalau mau diotak-atik, bukan bentuk grafik ya. Kalau misalkan bentuk grafik di sini, kalau misalkan warnanya mau diotak-atik sih tinggal di sini aja. Markernya misalkan warna merah, biar lebih ini aja, dan sebagainya. Oke, gitu. Ini kalau mau diotak-atik desainnya itu di sini, gitu ya. Nah, terus teman-teman, oke, di sini tinggal diklik yang ini nih, yang tanda kotak kubus kecil, ini kan artinya autofill. Autofill ini diklik aja, klik kiri di sini. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, sampai sini dulu, ada yang mau tanyain nggak? Ini kita belum, oke, saya belum, namanya apa, belum interpretasi bentukannya, tapi baru sampai sini doang. Aman ya? Oke, oke, baik. Buat Kak Alfandi, saya coba ulang. Jadi gini, cara buatnya tuh gini. Ya, ini tinggal di blok aja. Nanti klik insert, oke, klik insert, nanti klik line. Oke, kenapa line? Karena datanya data numerik, bisa koma gitu aja. Data-data keuangan, suhu yang dia bisa koma, dia itu pakai line aja gitu. Apalagi ini tunjukin waktu kan, berarti dia otomatis pakai line gitu. Nah, klik line, nanti pilih di mana, misalkan pilihnya maunya di sini nih, klik OK aja. Nanti dia bakal tampil kayak gini grafiknya gitu. Oke, aman? Pas ya? Oke. Pas, oke nih teman-teman, oke. Baiknya oke, misalkan saya mau interpretasi deh, saya mau interpretasi datanya. Oke, kalau mau dihapus, diklik delete aja. Diklik delete, nanti si cell up. Nah, itu kalau mau hapus gitu ya. Nah, atau klik cut juga bisa sebenarnya. Oke, cut tapi pindahin ya sebenarnya. Cut itu buat pindahin, bukan buat hapus. Nah, oke, di sini misalkan saya interpretasinya gini. Hmm, cabang Jakarta ini cenderung naik, cenderung naik. Oke, berarti kalau misalkan saya pertahanin cabang Jakarta, kayak misalkan saya punya apa ya, punya bisnis di beberapa cabang. Anggaplah ini misalkan restoran kayak dalam 1 bulan atau warung deh, warung warung kelontong dalam 1 bulan di beberapa cabang yang saya punya. Nah, saya lihat, oh Jakarta nih enak nih dipertahanin, berarti saya ya udah di Jakarta dipertahanin aja, cenderung naik karena dia cenderung naik trennya. Nah, misalkan di Bandung fluktuatif. Misalkan toko saya nggak cocok kalau dijualnya di Bandung gitu, fluktuatif. Atau misalkan cocok tapi emang trennya naik turun nggak nentu. Nah, misalkan Banjarmasin, nah ini naik terus gitu ya, naik terus. Nah, oke ini singkat aja ya, kalau interpretasinya mau dipanjang-panjangin dengan kata-kata yang lain boleh ya. Nah, ini misalkan Makassar, misalkan Makassar lebih cenderung naik, mesti cenderung naik, meskipun sempat turun, sempat turun. Terus misalkan Palembang lebih cenderung naik meskipun sempat turun ya, gitu ya. Terus misalkan yang di Bali cenderung turun, cenderung turun, cenderung turun, sedangkan yang di Papua fluktuatif. Nah, kalau ditanya cabang mana yang terbaik, ya jelas. Oke, performa cabang Banjarmasin. Oke, performa cabang Banjarmasin merupakan cabang dengan tren terbaik. Tren itu pergerakan ya, pergerakannya tuh naik gitu ya. Kayak pertumbuhannya gimana? Naik terus, bagus. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau mau dibuat kesimpulan dan sebagainya, kalau mau diinterpretasiin. Tapi kalau teman-teman, Kak, sparkline saya cukup buat garisnya aja ya, cukup paham cukup dibuat garisnya. Itu udah bagus banget gitu ya. Kalau teman-teman udah paham bicara buat garisnya aja itu udah bagus banget. Tapi saya coba bantu gimana kalau teman-teman maunya interpretasiin nantinya. Gitu. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum saya ke bagian index and match. Oke, nanti kita ke file latihan 13, habis index and match, kita ke file latihan 13 yang baru saya kirim di grup, nanti kita ke database dan soal statis dan dinamis, gitu. Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita ke index and match. Oke, kalau aman kita ke index and match. Oke, disclaimer di sini itu emang baru awal banget. Oke, jadi kalau teman-teman masih bingung, it's okay. Penerapannya masih bingung, it's okay. Gitu ya, Kak. Misalkan gini, nanti kalau teman-teman di benak teman-teman pikirnya gini, oh, gini doang nih Kak, index and match cuma gini aja. Ah, beneran cuma gini. Nah, itu nanti is okay, wajar karena ini soalnya itu gampang banget. Maksudnya gini,
Kalau misalnya agak bingung, soalnya ini agak gampang, tapi mungkin bingungnya kayak, sebenarnya fungsinya apa sih Kak? Kok kayak gini doang, kok nggak jelas sih fungsinya indeks gitu. Yang penting di soal ini teman-teman paham cara pemakaiannya dan konsepnya. Karena nanti di soal latihan 13 kita bisa langsung cobain gimana kalau indeks and match digabung gitu ya. Nah, oke, saya bakal jelasin dulu perbedaan indeks and match dulu deh. Saya mau bedain indeks and match. Oke. Oke, nah ini saya screenshot dulu. Lihat ya, lihat baik-baik. Jadi gini teman-teman, teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah ini gini, misalkan gini, lihat ya, index and match, index and match, index and match. Nah gini, oke, indeks ini inputannya baris, outputnya data, baris keberapa datanya apa sih? Misalkan gini, pertanyaan kalau dalam indeks itu biasanya gini, tolong cariin dong, tolong cariin baris pertama, datanya itu apa sih? Datanya apa? Nah, teman-teman cari tuh baris pertama di kolom sini nih. Misalkan teman-teman bloknya dari sini sampai sini ya. Jangan warna hijau deh, warna biru. Nih, misalkan teman-teman blok dari sini, dari B2 sampai B6. Nah, cari nih baris pertama apa sih isinya? Oh, baris pertama tuh novel. Oke, baris pertama tuh novel. Berarti teman-teman isi di sini novel. Gitu. Itu kalau indeks. Nah, kalau match pertanyaannya dibalik nih. Jadi gini, teman-teman. Lihat ya. Data, oke. Data Buya, oke, data yang isinya Buya ada di indeks keberapa sih? Ada di indeks keberapa sih? Gampangnya indeks itu baris ya, gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kalau ditanya indeks itu baris, nggak benar juga. Tapi gampangnya sih kalau teman mau analogiin, misalnya dengan umum, ya baris gitu ya. Indeks itu baris gitu ya. Gitu. Karena nomor indeks tiap tools software itu beda-beda. Tapi kalau di Excel, boleh teman-teman artinya sebagai baris. Gitu. Jadi ini baris pertama novel, Buya. Nah, lihat. Buya ini di baris keberapa? Ya, Buya ada di baris kedua nih. Ini kan baris pertama, ini baris kedua. Nah, berarti hasil match-nya itu 2. Oke, bisa dipahamin perbedaannya dulu? Jadi kayak ditukar-tukar aja, teman-teman. Aman tentang cara penggunaannya dan gimana konsep ininya, penggunaannya? Ada yang mau tanya dulu? Atau masih bingung? Jadi indeks itu output-nya data. Ya, novel itu data ya, data teksnya. Oke, data itu nggak mesti angka ya. Oke, mungkin teman-teman di sini yang baru join, mungkin baru sempat di pekan ini, indeks itu bukan, data itu bukan cuma angka ya. Oke, data itu nggak mesti angka. Teks itu pun angka, data gitu. Data itu kan hasil pengamatan sebenarnya. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini sama dengan indeks. Oke, di sini ada array, ada reference, ada random, dan sebagainya. Oke, biar nanti kalau misalkan masih ada yang bingung tentang index and match, saya tinggal balik ke pen yang lama. Oke, saya ke sini aja. Pakai yang baru, lihat ya. Ada array, reference, random, dan sebagainya. Teman-teman boleh lihat dulu. Nah, intinya gini, saya udah pernah bilang di waktu kita bahas VLOOKUP dan HLOOKUP di minggu kemarin, kalau misalkan teman-teman ketemu bla 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 array, itu sebenarnya sama aja kayak referensi. Oke, kita mau cari baris pertama, nih, baris pertama dari nama, dari kolom nama. Baris pertama dari kolom nama berarti kan referensi ini. Dari B2 sampai B6. Oke, berarti referensinya ya B2 sampai B6. Oke, buat yang belum tahu, disclaimer, titik 2 ini artinya sampai ya. Nah, titik koma, raunum. Oke, raunum itu adalah nomor barisnya, nomor barisnya, nomor baris. Oke, nomor barisnya gimana? Oke, nomor barisnya baris pertama. Baris pertama ya berarti tinggal diisi aja 1. Gitu, tinggal tutup. Nah, kalau ada kayak tanda kurung gini, ini artinya opsional ya, boleh dipakai, boleh enggak. Cuma jarang banget dipakai buat kita yang awam kayak gini, buat administrasi dan sebagainya ini jarang banget buat kolumnum. Biasanya ini buat kayak data analisis dan sebagainya. Gitu. Tapi kita cukup tahu sampai sini dulu aja, karena ini masih panjang banget. Ini masih minggu ketiga, jadi ini teman-teman sampai sini dulu aja. Oke, sampai raunum. Nah, raunum udah dibuka ditutup kurung udah bisa. Oke, kalau kita praktekin jadinya kayak gini. Lihat ya. Jadi dari B2 sampai B6. Kalau nggak salah saya udah pernah kasih nama deh. Oke, B2 sampai B6 baris pertama. Hasilnya novel. Oke, aman sampai sini. Jadi kalau ketemu bla 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 array itu sebenarnya artinya
bla 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 array itu sebenarnya artinya adalah referensi ya buat teman-teman. Ada yang mau dicoba ditanyain dulu nggak? Sampai sini dulu. Aman nggak? Takutnya saya kecepatan dan sebagainya. Oke, aman? Kira-kira? Sampai sini? Yang indeksnya dulu? Ada yang mau tanyain nggak tentang rumusnya? Ini baru tahap awal banget kok. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Aman? Aman sampai sini? Mungkin boleh ditanyain dulu. Ini saya kasih waktu 1-2 menit. Kalau ada yang mau ditanyain, it's okay. Kita masih panjang banget kok hari ini. Pas ya? Oke, kalau aman, saya lanjut dulu. Nah, selanjutnya kebalikannya nih, yang match. Oke, yang match saya bantu jelasin. Nah, kayak gini. Lihat ya, sama dengan match. Oke, sama dengan match. Lihat, lookup value. Lookup value itu masih ingat ya? Oke, kalau nggak ingat, saya bantu recall dulu. Saya bantu recall buat teman-teman yang kemarin mungkin nggak ikut di pertemuan advance waktu kita bahas VLOOKUP, VLOOKUP. Oke, jadi gini, kalau ketemu bla 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 value, dia tuh artinya adalah kriteria, teman-teman. Kriteria, gitu ya. Nah, kalau ketemu bla 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 array, jelas ini tadi saya jelasin dia adalah referensi, nama lain dari referensi. Oke, mat tipenya ingat selalu isi 0, selalu 0 atau false untuk yang sama persis, untuk sama persis. Untuk yang sama persis. Oke, teman-teman nggak usah pusingin 1, min 1, dan sebagainya dulu. Oke, itu masih panjang banget gitu ya. Oke, yang penting teman-teman paham di sini dulu cara pemakaian rumusnya dulu. Gitu aja. Oke, gitu ya. Nah, oke, saya lanjut teman-teman. Jadi gini, oke, ketika teman-teman ingin ngambil kriterianya, oke, kalau di sini kan local value, kriterianya berarti apa? Kita mau cari apa sih? Kita mau cari data Buya kan. Kriterianya berarti ini nih, di I3, Buya. Gitu ya. Kak, boleh nggak saya input Buyanya kayak gini? Boleh banget, gitu ya. Nah, oke, saya klik ini Buya, lookup array-nya kan dari B2 sampai B6. Ya, masifnya 0. Klik enter, hasilnya gini. Jadi Buya itu ada di baris kedua. Gitu aja sebenarnya. Itu index and match. Ini belum digabung. Ini baru banget, dasar banget gitu. Tapi sampai sini dulu aman. Yang penting teman-teman bisa baca instruksi panduannya di rumus dan teman-teman bisa apa ya namanya? Teman-teman bisa ngeh perbedaan dari VLOOKUP dan perbedaan dari VLOOKUP. Oke, aman sampai sini? Mungkin kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Aman ya? Oke, kalau aman, kita ke file latihan ulang Kak yang match. Oke, saya bantu ulang yang match. Jadi gini. Oke, kita kan lookup value. Jadi intinya gini, teman-teman. Kalau ada bla 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 value, misalkan kita ada bla 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 value, berarti itu adalah bla 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 value itu artinya adalah kriteria, teman-teman. Bla 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 value itu adalah kriteria. Kalau kita tahu bla 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 array, berarti dia adalah suatu apa ya? Array itu bla 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 array berarti dia adalah suatu referensi. Nah, kriterianya apa? Oke, kriterianya kalau kita lihat di data sini, kita kan mau cari yang namanya si Buya. Oke, kriteria itu apa sih? Kriteria itu patokan. Oke, patokan itu apa sih? Oke, kalau teman-teman nanya jalan, patokan itu apa? Patokan itu yang jadi pembeda kan, yang jadi pembeda di antara sekelilingnya. Oke, yang jadi pembeda di sini apa? Oke, yang jadi pembeda di sini kan Buya. Kita mau cari data yang namanya Buya. Berarti kriterianya otomatis ya Buya, gitu ya. Nah, oke, karena kriterianya ini si Buya, teman-teman,
Nah, karena kriterianya Buya, berarti local value-nya harus diisi dengan Buya. Oke, itu dulu kriterianya Buya. Oke, selanjutnya lookup array. Lookup array kan jelas ini nih. Referensinya kan adalah kolom dari sini nih. Dari B2 sampai B6. Gitu. Oke, sampai sini aman kira-kira buat Kak Esti. Jadi kalau diulang kita Buya dulu. Ini kan Buya itu di I2. Jadi kita Buya dulu, terus nanti kita lookup array-nya apa? Ya, kita lookup array-nya adalah, ya lookup array-nya itu ini teman-teman. Terus match tipenya itu 0. Klik enter, hasilnya segini. Oke. Oke. Index match itu ya ini sebenarnya. Kayak kalau index kan berarti buat nyari data, kalau match buat nyari baris. Buat nyari match buat nyari nomor indeks, kalau indeks buat nyari datanya, gitu. Yang tadi saya jelasin di sini sebenarnya fungsinya. Sebenarnya jangan dihafalin ya ini, maksudnya dipahamin aja. Kalau indeks berarti, oh sorry, yang ini ya. Yang ini, indeks itu buat nyari datanya, sedangkan match itu buat nyari barisnya. Kalau di pemrograman namanya indexing, kalau di pemrograman namanya indexing. Yang pakai Python itu namanya indexing. Oke, sampai sini aman? Oke, tunggu sebentar. Kalau ada yang pertanyaan sebagainya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, baik, oke. Nah, jadi gini. Oke. 0 itu gini, oke saya jawab yang Kak Siva dulu. Nah, kalau 0 itu, oke, kalau 0 itu gampangnya dia cari yang sama persis Kak Siva. Sama kayak kita waktu pakai VLOOKUP, HLOOKUP dulu. Jadi, kalau ditanya apa itu 0, 0 tuh gampang kalau kita nyari yang sama persis. Gitu. Jadi 0 tuh buat nyari yang sama persis. Gitu. Jadi kalau kita mau cari yang sama persis, kita isinya harus 0. Gitu aja sebenarnya. Oke. Betul, sama kayak false. 0 itu sebenarnya bahasa lain false itu 0. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Buat teman-teman? Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke. Oke, baik. Kalau aman, saya coba. Oke, kalau aman, baik. Saya coba langsung ke file latihan 13. Oke, teman-teman dibuka dulu file latihan 13-nya deh. Oke, dibuka dulu file latihan 13-nya. File latihan 13. Oke, saya langsung praktekin index and match-nya di sekarang gitu ya. Maksudnya karena mumpung masih seger, jadi saya langsung praktekin. Oke, jadi kayak agak lompat nomornya, tapi it's okay. Yang penting teman-teman paham. Oke, tunggu sebentar. Saya lagi buka file latihan 13-nya. Ini nggak bisa di full Windows. Nah, oke. Oke, udah ketemu belum? Udah kelihatan belum yang file latihan 13-nya ini di teman-teman? Udah aman buat file latihan 13-nya ini? Sudah aman. Oke, baik. Kalau sudah aman, lihat ya. Oke, lihat back ini. Oke, saya mau cari gini. Oke, lihat baik-baik. Jadi gini, saya punya nama pegawai nih. Nama pegawainya Justin, Alexi, sama si Noval nih. Nama pegawainya Justin, Alexi, sama si Noval. Oke, Justin, Alexi, Noval. Yang kita mau cari itu adalah divisi mereka. Mereka itu divisinya ada berapa? Gitu ya. Mereka divisinya itu apa?
Gitu kayak Justin tuh apa sih, Alexi itu apa, Nova itu apa. Oke, disclaimer di sini kalau ada yang namanya sama, saya mohon maaf karena ini nama teman-teman saya sebenarnya. Nah, oke, lihat ya. Misalnya saya mau cari divisinya Justin nih, saya mau cari divisinya Justin. Oke, pertama-tama gini, buat nyari data kita pakai index atau match. Buat nyari data kita pakai index atau match. Oke, saya mau tanya dulu coba. Kita review yang tadi baru banget. Pakai index atau match kalau kita mau cari datanya. Kita mau cari data kita pakai index atau match. Salah is okay. Kalau salah bisa bakal lebih paham. Pun kan nggak saling kenal, nggak malu-malu banget sebenarnya kalau salah. Oke, buat Kak Ahmad Farizal index. Buat teman-teman yang lain gimana? Index atau match kalau kita mau nyari data. Kita mau nyari data index atau match. Kita mau cari data index atau match di sini. Match, index. Oke, coba masih ingat yang ini nggak? Kira-kira. Oke, index atau match. Oke, saya butuh satu jawaban lagi deh buat yakinin. Match. Oke, buat nyari data. Saya kan gini. Oke, ini Sri jawabannya cuma gini. Divisinya Justin ini apa? Saya mau tanya, divisinya Justin ini apa? Divisinya Justin ini apa? Saya mau tanya, divisinya Justin itu apa? Divisinya Justin itu apa? Oke, coba lihat dulu divisinya Justin itu apa? Oke, lihat di table aja. It's okay, lihat di table dulu. Divisinya Justin itu apa? Justin ini di marketing, manajemen, atau di finance? Coba teman-teman lihat dulu. Yap, di manajemen. Oke, berarti gini, kita harapin apa? Oke, di kolom H5 kita harapin output-nya apa? Apa yang kita keluarkan di rumusnya? Bukan inputan ya, bukan inputan rumusnya, tapi output-nya apa? Output-nya dulu, kita harapinnya apa? Manajemen. Oke, berarti saya tanya sekali lagi, pakai index atau match? Kita harapin keluarnya manajemen. Kita harapinnya manajemen, berarti kita pakai index atau match? Kira-kira kita pakai apa? Oke, pakai apa? Kan kita harapinnya output-nya adalah manajemen tadi kan. Oke, Kak, ini harapinnya adalah manajemen. Oke, berarti kita pakai index atau kita pakai match buat di manajemen ini, teman-teman. Oke, pakai apa kira-kira saya? Betul, pakai indeks. Oke, paham? Oke, intinya gini, teman-teman kalau ingin menulis rumus, saya mau keluarinnya apa sih? Gitu. Saya mau outputnya apa? Oke, outputnya kan data, yaitu manajemen, data string manajemen, ya, data text manajemen. Nah, kita pengen outputnya itu manajemen. Oke, buat supaya outputnya data, berarti kita pakai apa? Kalau match kan keluarnya nomor indeks. Kalau indeks nomornya adalah datanya, ya kan? Nah, berarti kita pakainya indeks duluan. Oke, sampai sini dulu paham? Jadi kita pakai indeks duluan. Oke, aman kira-kira ini jangan dipraktekin dulu, nanti kita praktekin di bareng-bareng pas kita di Alexi. Oke, sampai sini dulu aman? Kira-kira teman-teman, kenapa indeks duluan? Bisa dipahamin? Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Terutama buat tadi teman-teman yang jawabnya match. Tapi kan at least jadi tahu. Oke, aman? Gimana buat ke Gihan, buat ke Esti, Kak Fitrianti dan sebagainya? Aman? Kenapa kita pakai indeks duluan buat Kak Wahid? Buat Kak Siva? Udah aman? Kenapa kita pakai indeks duluan? Bisa dipahamin? Aman, Kak? Baik, gitu ya. Nah, sekarang gini, referensinya apa? Oke, gini. Tadi, saya mau keluarin output-nya kan manajemen. Oke, berarti saya tanya ke teman-teman lagi. Referensinya mana? Referensinya ini nama pegawai, divisi, atau asal. Saya pengen keluarin manajemen. Berarti referensinya dari mana? Referensinya itu dari C ini, atau dari D ini, atau dari E ini. Kira-kira apa referensinya? Ada yang mau coba jawab nggak? Kira-kira yang mana referensinya? Baik. Ada yang mau coba jawab dulu? Kira-kira yang mana referensinya? Ya, betul.
Jadi teman-teman, oke. Jadi teman-teman, oke, referensinya oke, C atau D? Ada yang C, ada yang D, ada yang nama pegawai. Oke, ini macam-macam. Oke, gini, kita mau keluarinnya kan manajemen. Oke, lihat deh, manajemen. Berarti referensinya apa? Manajemen tuh ada di mana? Ada di divisi atau asal atau di nama pegawai. Jadi kan indeks itu buat ngeluarin suatu data, kan? Data itu kan diperlukan. Nah, ketika Excel mau cari suatu data itu, kan Excel harus tahu referensinya, harus tahu yang mananya. Oke, kolom mananya. Berarti yang mana nih? Oke, berarti yang mana kira-kira? Yang manajemen, yang divisi atau yang nama pegawai? Yang D, betul, yang divisi. Jadi, oke, referensinya tuh ini. Kak, kenapa sih referensinya yang ini? Kan kita mau cari divisinya Justin. Bukan, karena kita output-nya ada di sini. Output-nya tuh di sini. Karena output-nya ada di sekitaran sini, ya berarti referensinya pakai yang ini. Jadi fokusnya pada output-nya. Oke, bukan pada kriterianya. Itu, pada output-nya. Sebenarnya kriteria, tapi kriteria output ya, bukan kriteria input-nya. Oke, aman dulu sampai sini. Kenapa saya pilih ini? Aman? Kenapa saya pilih referensi ini? Pas ya? Oke, kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain atau diulang. Nah, raunumnya. Nah, gini. Raunumnya kita isi match, teman-teman. Oke, jadi raunumnya kan gini. Ya, lihat ya. Jadi saya jelasin gini. Raunumnya bukan di sis 2, bukan di sis 3 dan sebagainya, bukan. Jadi gini, raunumnya gini. Raunumnya nomor barisnya di sini gini. Raunumnya kita isi match. Jadi raunumnya kita isi match. Jadi cara baca gini. Raunum kan nomor baris. Nomor barisnya adalah match-nya Justin. Jadi dia bakal ngikutin Justin kemanapun pergi. Paham sampai sini? Jadi match-nya tuh bakal ngikutin kemana Justin pergi. Jadi raunum itu adalah nomor barisnya Justin. Nah, nomor barisnya Justin pakai match. Jadi bukan pakai angka. Aman ya? Oke. Berarti match-nya apa nih? Berarti lookup value-nya apa? Jadi raunum ini bakal ngikutin kemanapun Justin pergi. Berarti ininya apa kira-kira? Ada yang mau coba bantu? Kira-kira apa nih, teman-teman? Lookup value-nya, match-nya. Lookup value-nya manajemennya atau Justin-nya? Oke. Oke. Ada yang mau coba jawab? Oke. Benar ya? Oke. Oke, jadi di sini adalah Justin-nya. Oke, karena kita carinya nomor Justin-nya, gitu ya. Cari nomor indeksnya Justin, nomor row-nya Justin. Gitu. Nah, lookup array-nya, oke, apa referensinya? Justin ada di kolom mana? Justin ada di kolom sini. Oke, Justin ada di kolom sini, di kolom C10 sampai sini. Ya kan? Justin tuh terletaknya di sini nih. Nah, mas tipenya isinya 0. Oke, nggak usah bingung dulu atau min 1, ntar bakal bingung banget. Kalem aja, kita cukup tahu di sini dulu. Pokoknya kalau mau ngambil sama percis, no, find the first value that exact gitu ya. Maksudnya sama percis. Intinya kalau mau cari sama percis pakai exact gitu ya, pakai 0. Nah, klik enter, hasilnya gini. Tuh, Justin ada di divisi manajemen. Oke, sampai sini aman? Bisa dipahamin? Oke, nantinya gini. Sewaktu-waktu Justin pindah ke marketing, lihat ya. Justin pindah ke marketing, dia bakal jadi marketing. Kalau Justin balik lagi nih, balik lagi ke divisi manajemen, dia tetap jadi manajemen lagi. Jadi gitu, fungsinya index and match tuh kayak gini. Oke, bisa dipahamin dulu sebelum kita coba ke Alexi bareng-bareng. Aman buat gabungan index and match ini, teman-teman? Ini akan lebih enak sebenarnya kalau teman-teman pakai namebox. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Atau misalkan Kak, coba diulang dan sebagainya. Oke, aman teman-teman sampai sini? Boleh diulang, Kak. Oke, saya coba ulang tapi pakai yang Alexia. Oke, gini. Lihat. Oke. Nama pegawai, ini saya blok segini, saya tulis nama underscore pegawai.
Nama underscore pegawai, terus yang di sini divisinya juga saya tulis jadi divisi saya, jadi divisi, terus saya tulis lagi jadi asal. Oke, asal. Nah, oke, lihat baik-baik, Di soal 3 tuh kalau ada nggak sih? Oh, soal 3 tuh nggak ada. Oh, ada nih soal 2-nya. Oke, lihat ya. Yang dari Alexi. Ini pakai indeks atau match duluan. Oke, saya mau keluarin output yang namanya manajemen. Kan divisinya Alexi itu sama kayak divisinya Justin, manajemen. Berarti saya pakai indeks atau match nih. Saya mau outputnya tuh data. Berarti indeks duluan atau match duluan kira-kira. Ada yang mau coba bantu saya? Indeks duluan atau match duluan? Yap, betul, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya indeks duluan. Oke. Oke, ini berarti sedikit paham. Nah, ini indeks. Nah, referensinya apa? Lihat, fokus di outputnya dulu. Karena kita masih di indeks. Oke, outputnya apa? Referensinya yang mana nih kira-kira? Nama pegawai, divisi, atau asalnya? Nama pegawai, divisi, atau asalnya? Betul, divisi gitu ya. Divisinya dulu. Nah, baru roundnumnya ditimpa. Roundnum itu kan nomor baris. Nomor barisnya ya nomor barisnya Justin pakai match gitu ya. Cari Justin gitu ya. Nomor baris cari aja Justin. Nah, pakai match berarti. Gitu. Gampangnya gitu. Jadi roundnumnya ditimpa oleh match gitu. Match itu kan buat nyari Justinnya. Oke, berarti lookup value-nya apa nih di match-nya? Oke, sorry Alexi, di lookup value berarti apa? Roundnumnya kan berarti nomor barisnya Alexi, gitu. Nah, ditimpa dengan match langsung, berarti. Biar dia ngikutin kemanapun Alexi pergi. Gampangnya kayak gitu. Alexi, betul. Alexi. Nah, terus lookup array-nya berarti apa? Lookup array-nya bisa dibantu? Lookup array-nya apa? Kira-kira di sini? Lookup array-nya? Kan tadi value-nya adalah Alexi. Berarti lookup array-nya apa? Betul, nama pegawai. Terus nama pegawai. Nah, match tipenya 0. Klik enter. Nah, hasilnya manajemen. Oke, bisa dipahamin dulu. Nanti teman-teman cobain sendiri yang novel. Oke, aman? Sampai sini dulu. Sebelum saya ke soal 2, saya ke soal 1 dulu yang di bagian sini nantinya. Aman ya? Oke, gini. Yang di jumlah masing-masing tiap divisi. Oke, saya mau tanya ke teman-teman. Buat nyari jumlah kayak gini gimana? Pakai rumus apa? Ada yang tahu nggak? Pakai rumus apa? Ada yang tahu? Buat nyari jumlah ini? Pakai rumus apa? Ada yang tahu nggak? Jumlah masing-masing. Masih ingat nggak cara buat ngitung data tuh pakai apa? Oh, belum di ini ya? Oke, ini yang jumlah masing-masing tiap divisi, saya belum ini ya, belum pelajarin, is okay. Berarti saya langsung soal 2, nanti soal 1 saya balik lagi ketika udah bahas yang database nanti, gitu ya. Nah, oke, di soal 2 dulu deh. Ini Bogor, Jakarta. Oke, kita mau cari asalnya Justin. Oke, satu kali lagi. Nah, nanti yang Timothy sama Iksan, teman-teman boleh dicari sendiri ya. Nanti kita baru bahas ke file 4 lagi, nanti kita balik lagi ke file 13 di akhir sesi. Nah, oke. Lihat dulu, sama dengan indeks. Jelas indeks duluan. Kira-kira referensinya apa? Referensinya apa, teman-teman? Saya mau cari asalnya si Justin. Oke, nama pegawai, divisi, atau asalnya? Berarti referensinya. Yap, adalah asalnya. Karena kita mau keluarin Justin tuh dari mana? Ya, Justin tuh dari mana ya? Berarti sini. Gitu aja. Nah, lihat roundnumnya, nomor barisnya. Nomor barisnya langsung ditimpa oleh match. Lookup value-nya apa? Lookup value itu kriterianya. Lookup value itu kriterianya. Berarti kriterianya apa? Lookup value-nya
Betul. Jadi lookup value-nya adalah Justin. Lookup array-nya, Justin ada di mana? Justin nama pegawai, betul. Justin nama pegawai. Oke, sebenarnya kita belum bikin ini ya. Di sini kita belum bikin name box-nya. Nanti dibedain ya namanya. Nah, masih punya 0. Oke, klik enter, hasilnya kayak gini. Sama kayak tadi. Oke, thank you buat teman-teman tadi yang langsung jawab semuanya. Oke, aman sampai sini dulu, index and match dulu. Belum saya balik lagi ke database. Nanti soal statis dan dinamis mungkin bisa di next pertemuan atau nanti saya titipin di hari Minggu. Mungkin sama Karevina atau sama Hesti. Tapi saya usahain sama saya. Oke, aman sampai sini dulu. Buat di sini aman. Buat indeks MS-nya dulu. Nanti teman-teman cobain yang Timothy sama yang Iksan. Buat indeks MS-nya ada pertanyaan aman? Aman. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Sebelum saya coba kasih notabene, maksudnya kasih catatan penting. Aman? Pas ya? Oke, gini, pertanyaannya gini. Kak, kalau namanya sama, oke, kalau namanya sama misalkan Justin, sini Justin juga nih. Kan nama Justin nggak cuma satu ya. Ini nggak bisa. Oke, umumnya gini. Umumnya kalau cari beginian, bukan pakai nama pegawai, tapi pakai nomor induk pegawai, pakai NIP-nya. Oke, kenapa saya bikin di soal ini nama pegawai biar saya gampang jelasinnya. Kan kalau saya bilang coba cari NIP 103001, nah itu kan bakal ribet ngomongnya. Tapi kalau saya bilang Justin, Alexi, Noval, nah itu bakal lebih enak ngomongnya. Jadi biasanya pakai NIP, pakai NIK atau sebagainya. Pokoknya pakai nomor induk gitu. Jarang pakai nama pegawai buat nyari divisi, buat nyari ini gitu. Biasanya nyarinya pakai nomor induknya, nomor induk kepegawaiannya gitu. Pun di sini juga sama, asal juga pakai nomor induk kepegawaiannya. Pun kalau namanya harus pakai nama, biasanya pakai namanya lengkap gitu. Misalkan Justin, Timothy, Alexi gitu, atau Muhammad Naufal. Nah, kayak gitu. Jadi nggak cuma satu-satu gini. Jadi untuk menghindari kesamaan nama. Oke, aman. Tapi jarang banget pakai nama. Karena nama itu pasti ada yang sama. Tapi kalau misalkan nomor induk pegawai, nomor induk kependudukan itu nggak ada yang sama. Oke, aman ya. Jadi kalau namanya sama nih nggak bisa. Misalkan gini, di sini Justin, di sini Justin lagi. Nggak bisa. Gitu. Dia bakal baca yang paling atas doang. Gitu. Jadi ini emang cuman latihan aja. Tapi pada konteksnya, pada dunia realnya, pakainya NIP. Misalkan saya mau cari NIP pegawai 103, misalkan 103 sekian sekian sekian. Nah, itu ada di divisi apa? Namanya siapa? Nah, kurang lebih kayak gitu carinya. Aman? Jadi patokannya itu adalah patokan yang pembeda. Gitu. Patokan kan harus selalu beda gitu ya. Namanya juga patokan. Gitu ya. Itu catatan pentingnya. Oke, langsung lanjut lagi ke Velaten 4 yang database. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyain dulu. Nah, ini ada soalnya nih teman-teman. Oke, ada soalnya. Cuman saya langsung aja simplify ya. Oke, saya simplify tapi nggak mengurangi makna dari apa yang dicari di soalnya. Jadi gini teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman. Di sini tuh teman-teman disuruh jumlahin gaji orang, rata-ratain, jumlahin orangnya dan gaji maksimal. Cari tahu gaji maksimal orang yang gajinya yang umurnya 22 tahun. Jadi nanti mereka di sini teman-teman gitu ya. Jadi nanti dicari nih. Jadi kalau umur 22 tahun, kalau umur 22 tahun, oke, umur 22 tahun, kalau mereka patungan tuh berapa? Kalau rata-rata gajinya berapa? Oke, jumlah orang yang umurnya 22 tahun tuh berapa? Terus gaji maksimalnya itu berapa? Gitu ya. Kalau nggak salah count ini udah pernah saya cobain jelasin. Cuman nanti saya jelasin lagi. Nah, yang jumlah gaji, lihat ya. Kita hitung manual dulu deh. Oke, cari yang umurnya 22. Oke, nah, umurnya 22 tuh si Buya. Oke, 7 ditambah 7, 14 juta. 14 juta ditambah 7,5, 21,5 ditambah 7 juta, 28,5. Berarti nanti di jumlah gaji ini 28,5 juta ya. Oke, 28.500.000 kalau mereka patungan yang umurnya 22. Oke, inti dari soalnya dulu paham? Jadi kita disuruh jumlahin, rata-ratain berapa orangnya sama gaji maksimal yang umurnya 22 tahun. Jadi umur 22 sebagai kriteria, kita disuruh jumlahin gaji berapa mereka semua, rata-ratanya berapa dan sebagainya. Oke, aman? Sampai sini dulu. Cara baca soalnya dulu aja. Nanti belum ke rumus-rumusnya. Kalau nggak salah kemarin sama Kak Revin, sama Kak Hesti the sum if ya. Ini bakal lebih enak sebenarnya.
Kalau teman-teman udah pernah bahas SUMIF. Oke, aman buat teman-teman? Oke, oke baik. Oke, kalau sudah paham, jadi gini. Oke, selanjutnya saya mau ngisi pakai jumlah gaji. Masih ingat ya? Sum itu disuruh buat apa? Sum itu kan buat ngejumlahin. Oke, kalau ada if di belakangnya, berarti dia jumlahin dengan satu kriteria. Ditambahin S. Ingat ya, kalau ditambahin S, berarti gimana? Ditambahin S berarti lebih dari satu kriteria. Oke, dulu kita pas SD, pas pertama kali belajar bahasa Inggris, kita selalu bilang, pokoknya kalau ada S atau ES itu plural. Plural itu jamak, gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi, sum if, sum if. Nah, tapi kita punya rumus lain. Oke, kita punya rumus lain kalau dia itu, kalau dia itu, kalau dia itu yang namanya satu kriteria doang, yaitu pakai desum. Oke, desum sama sum if ini sama, teman-teman. Bedanya dia buat database ribet dan database simpel, tapi ini bukan patokan. Ini bukan patokan ya, yang saya warnain kuning ini bukan patokan. Gitu ya. Database simple atau ribet bedanya gimana, Kak? Oke, kalau database ribet misalkan lebih dari 10 kolom. Kalau dia lebih dari 10 kolom, dia pakai sum if aja, itu lebih enak gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa nggak pakai desum? Bisa banget. Oke, jadi yang kuning ini cuma saran subjektif gitu ya. Ribet dan simple itu kan subjektif. Ada orang yang bilang, Kak, saya lebih suka kalau kolomnya banyak lebih dari 10. Menurut saya yang lebih dari 10 bukan database ribet, tapi database simple. Boleh. Jadi desum sama sumif itu sama kegunaannya. Gitu ya. Yang warna kuning ini cuma subjektif aja, cuma saran dari saya aja. Gitu. Nah, oke. Buat pakai jumlah gaji, karena kita lagi bahas tentang database, kita pakai rumus yang namanya desum. Jadi sama nih teman-teman. Jadi gini, saya kasih tips buat iniin hafalin rumusnya. Oke, biar jadi nggak usah dihafal banget-banget, tapi gini. Oke, misalkan nih ada rumus kan sum nih, teman-teman yang penting tahu dulu sum itu buat apa? Kan buat jumlahin, ya kan? Sum buat jumlahin. Kalau ada di belakangnya pakai if, nih if berarti dia satu kriteria. Nah, kalau misalkan sama nih, ada sum, di depannya ada D, berarti dia satu kriteria. Nah, sama nih, average. Saya sekarang mau tanya, average itu fungsi buat apa? Masih ingat nggak? Average itu buat apa? Average buat apa kegunaannya? Masih ingat fungsi dari average? Average itu apa? Rata-rata. Betul, rata-rata. Nah, kalau misalkan ditambahin if di belakangnya, ini saya berlaku buat statistika sederhana ya. If berarti dia satu kriteria. Nah, bisa juga ditambahin jadi gini, D average sama aja. Average if sama D average sama aja. Oke, paham caranya? Jadi nggak usah dihafalin average if buat ini, D average buat ini, nggak usah. Kalau teman-teman udah tahu average-nya, buat ke bawahnya sini tuh bakal gampang. Karena yang penting konsepnya gitu. Kalau dihafalin agak ribet, mumet kelihatannya. Tapi kalau teman-teman kalau konsepnya, oh average itu buat rata-rata. Kalau ditambahin if di belakang berarti satu kriteria. Kalau ditambahin di depan berarti satu kriteria juga. Oke, paham dulu sampai sini kegunaannya? Bisa dipahami? Oke, aman sampai sini? Cara sum if dan desum? Jadi desum ini buat ngejumlahin, tapi dengan satu kriteria, teman-teman. Aman ya? Oke, kalau aman, nah oke. Sekarang cara baca rumusnya. Oke, cara baca rumusnya gini, lihat ya. Oke, kemarin udah belajar sama Kak Hesti, tapi esoknya nanti teman-teman bakal belajar sama saya juga sum if kok, tapi di pekan depan. Nah, lihat ya, database-nya itu apa? Oke, database-nya itu ini. Nih, dari A1 sampai C11. Oke, saya udah kasih name box-nya staff. Database-nya staff, field-nya. Oke, field-nya gini. Oke, lihat ya, field-nya apa? Oke, lihat dulu penjelasannya. Jadi gini, database adalah staff, field-nya ini apa? Gini, field itu adalah
Apa yang ingin oke, warna biru, oke, sini. Apa yang ingin disamkan? Oke, paham? Apa yang ingin disamkan? Oke, yang pengen disamkan kolom mana? Oke, sekarang saya tanya ke teman-teman, apa yang pengen dijumlahin? Kolom mana? Kolom umur atau kolom gaji yang ingin kita jumlahin? Betul, kolom gaji. Jadi filternya gini, tapi uniknya gini, kalau kita pakai sum if, itu kan di-blok semua kriteria range-nya. Oke, tapi kalau kita pakai dsum, kita cukup di sini. Cukup judul kolomnya aja nih, cukup C1. Oke, sekarang kriterianya. Nah, uniknya gini, kalau misalkan, oke, kan tadi field-nya adalah C berapa? C1, ya kan? Ini doang. Nah, sekarang di bagian kriterianya nih, lihat ya. Oke, di bagian kriterianya pengen ada. Kriterianya harus atas bawah kayak gini. Oke, jadi dia dari E5 sampai E6. Uniknya di situ doang. E5 sampai E6. Oke, karena gini cara kerjanya. Dia bakal deteksi judul kolomnya dulu. Oke, misalkan ketemu nih, di sini umur. Oh, umur dulu. Oke, tandain umur. Oke, terus baru dia masuk ke yang bawahnya. Cari yang 22. Oke, ini 22. Nih, jadi gini, nanti dia bakal cari ke bawah, ini 22, ini 22, ini 22. Oke, jumlahin 7 juta, jumlahin 7 juta, jumlahin 7 juta, jumlahin 7 juta. Oke, jadi cara kerjanya gitu. Jadi kriteria emang harus atas bawah. Khusus buat desam, kriterianya harus atas bawah. Oke, bisa dipahami cara kerja dari rumusnya, flow-nya, alurnya? Aman ya? Jadi dia bakal kayak gini, dia dideteksi dulu judul kolomnya, oh umur, oke, E5 kan, oke, ditandain. Cari yang umur 22, dia baru masuk ke bawah. Dia baru masuk ke bawah kayak gini. Makanya dia buat database kayak gini. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, oke, berarti kita sama kayak tadi. Berarti ini adalah kriteria dari E5 sampai E6. Nah, sama ya, 28,5 juta. Oke, paham? Buat desam ini dulu, sebelum kita ke rata-rata gaji. Aman buat teman-teman? Sampai desam ini, atau ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut ke bagian di average. Kali ini teman-teman sama nih, kan rata-rata gaji kan rata-rata pakai average. Kita tambahin di depannya, jadi di average. Database-nya apa? Database-nya kan staff. Oke, sekarang saya tanya, field-nya apa? Oke, sama kan? Panduannya database field kriteria. Database field kriteria. Oke, kalau rumus yang depannya D, itu patokannya sama. Database, field, dan kriteria. Oke, database-nya tadi udah. Field-nya apa nih kira-kira? Ada yang mau coba bantu? Field-nya apa? Apa yang pengen dirata-ratain gitu aja. Kolom mana yang pengen dirata-ratain? Berarti field-nya apa, teman-teman? C1 gaji. Betul. Jadi C1. Jadi kita mau rata-ratain gaji, berarti kita C1. Terus kriterianya adalah E5 sampai E6. Nah, jadi rata-rata gaji itu 7,1 juta ya.
Oke, itu buat rata-rata gajinya. Oke, sampai sini dulu paham? Bisa dipahamin sebelum saya bahas tentang count dan count E ini? Aman ya? Karena nggak jauh beda dengan D sum, tapi bedanya dia cuma diganti aja. Sama kan nih, staff C1 E5E6, staff C1 E5E6. Tapi beda di depannya doang. Satunya D-sum, satu D-fret. Oke, aman ya sampai sini? Oke, baik, aman. Oke, kalau aman saya jelasin tentang count dan count E. Oke, saya bakal pelan-pelan banget. It's okay, saya bakal kayak napas dulu, teman-teman tunggu bahasan dan sebagainya gitu. Maksudnya, ya nanti kalau ada pertanyaan nggak kelewat gitu ya. Nah, oke, count ini buat hitung tipe data numerik dan count E itu buat ngitung semua tipe data. Oke, lihat. Fungsinya sama. Dia fungsinya mereka count maupun count E fungsinya sama. Dia buat ngitung banyaknya data. Oke, banyaknya data, gitu ya. Misalkan gini, saya mau hitung banyaknya data di sini. Berarti gimana caranya? Oke, berarti kan caranya sebenarnya tinggal gini aja kan. Tinggal apa? Dari apa? Sorry, tunggu dulu. Misalkan dari sini nih, dari count dan count E. Lihat ya. Misalkan saya menghitung jumlah provinsi di Pulau Jawa. Jadi dia ngitung banyak data. 1, Banten, 2, DKI, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Gitu ya. Tapi uniknya count itu nggak bisa. Oke, count itu nggak bisa ngitung banyak tipe data yang kayak gini. Oke, dia bakal dianggapnya 0. Lihat ya. Pakai count, kan ini aturan ada 6 kan? Ada 6 data kan? Tapi dia nggak kehitung. Nah, kalau kayak gini pakainya count E. Bedanya di count E bisa ngitung semua tipe data. Oke, misalkan gini lagi. Oke, misalkan saya bilang gini. Misalkan saya barang di warung. Terus saya tulis lagi, misalkan apa ya? Misalkan gini. Oke, misalkan gini. Misalkan saya tulis ini barangnya apa? Barang. Oke, gini deh. Barang. Terus ini stoknya. Misalkan di sini ada migor, ada apa lagi? Ada mie, ada sosis. Oke, sosis. Ada apa lagi? Ada misalkan jangan sosis deh, yang bisa kilogram apa ya? Misalkan kacang deh, kacang, terus bigor, mie, kacang, misalkan apa lagi ya? Udah segitu deh. Misalkan stoknya dalam kilogram ya, dalam kilogram atau liter. Nah, misalkan stoknya sisa 30 liter, stoknya sisa 20 kilogram, ini sisa 3 kilogram. Nah, lihat. Terus ditanya kayak gini. Oke, judul kolomnya saya kasih warna kuning, buat bedain mana judul, mana yang data. Berapa jumlah barang yang saya jual? Oke, jawabannya berapa? Ada berapa jenis barang yang saya jual? Berapa jenis barang yang saya jual, kira-kira? Yap, betul. Jadi ada 3 kan? Ada 3. Nah, ini gini, lihat ya. Ini dihitungnya pakai count E. Lihat baik-baik. Count E. Jadi buat nyari banyaknya ini ya, data. Gitu. Nah, lihat. Count. Kalau kita pakai count, nih, kita pakai count, tapi kita ngebloknya ini. Ini 0, nggak keluar. Tapi kalau kita ngebloknya di sini, nih, ngebloknya di sini, itu keluar 3. Karena dia baru bisa ngitung. Ini numerik. 1 numerik, 2 numerik, 3 data numerik. Jadi ada 3 data numerik.
gitu. Nah, kalau count E, nanti count E ini bisa ngitung semua tipe data. Kita keblok di sini. Migor 1, mie 2, kacang 3. Jadi ada 3 data. Oke. Kalau data teks aja bisa, apalagi data numerik. Kayak gini. Keluarnya nih. Oke, aman sampai sini perbedaannya count sama count E. Kalau ditanya bagusan yang mana, sebenarnya tergantung teman-teman nyaman yang mana. Tapi biasain, kalau saya saran, biasain biar nggak lupa pakai count E aja sebenarnya. Gitu. Oke, aman? Tapi count E if nggak ada ya. Adanya cuma count if ya. Count if itu, Kak, kalau count if gimana? Dia sebenarnya udah gabungan, dia semua tipe data. Semua tipe data dihitung dengan satu kriteria. Ini kalau count if gitu. Nanti kita bakal belajar gitu ke depan. Oke, aman sampai sini? Jadi nggak ada yang namanya count if, nggak ada count if. Jadi dia udah terhitung di count if. Jadi dia sama count itu nggak ada count if. Jadi dia pakai count if. Tapi count if itu bisa ngitung semua tipe data. Uniknya di situ. Jadi ada keunikan di bagian count ini. Oke, aman sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan. Aman buat teman-teman? Pas ya? Oke, kalau aman. Oke, selanjutnya. Oke, tapi kalau khusus D bisa ya kalau di depannya D nih. Ini sama ya. D count. Oke, saya tanya D count. Dia kan buat ngitung tipe data dengan satu kriteria. Database staff. Oke, sekarang saya tanya, apa yang pengen di-count-kan? Kan field nih. Fieldnya apa kira-kira? Apa sih yang pengen teman-teman count-kan? Teman-teman kan disuruh cari orang yang umurnya 22 tahun. Oke, kira-kira yang mau di-count-kan ini apa? Gajinya kah? Atau umurnya kah? Atau namanya? B1 umur. Oke, betul. B1 umur. Oke, B1 umur. Betul, kriterianya sama ya. Kriterianya E5, E6. Klik enter, hasilnya segini. Oke, buat pertanyaan ini ditampung dulu. Tapi sampai sini aman nggak buat decount-nya dulu? Jadi kenapa umurnya paham nggak? Jadi karena kita mau ngitung ini kan, 1, 2, 3, 4. Jadi ada data yang 22 itu ada 4. Data yang berisinya 22 itu ada 4. Oke, sampai sini aman teman-teman? Bisa dipahami? Aman teman-teman? Oke, saya coba ulang. Jadi gini. Sorry. Nah, lihat ya. Jadi gini. Pertama gini. Database-nya dulu. Database-nya kan staff jelas ya. Ya, udah pernah saya buat staff, name box-nya. Jadi dia langsung satu table ke blok. Field-nya gini. Apa yang pengen di-count-kan? Yang pengen di-count-kan kan guys, umur nih. Kan gini. Dia bakal ngitung gini. Kita kan pengen tahu berapa orang yang umurnya 22. Nggak mungkin kita digaji. Mana 22? Ada nggak di sini 22? Nggak ada 22 di sini. Gitu. Jadi karena nggak ada 22 di sini, gini. Kita kan mau ngitungnya gimana? Gini kan? 1 orang, 2 orang 22, 3 orang, 4 orang, gitu. Nah, jadi kita pakai yang fieldnya umur, karena ini yang kita ngitung. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 orang yang umurnya 22 tahun. Jadi kurang lebih kayak gitu. Aman buat KST, jadi kita nyarinya itu umur, fieldnya. Perbedaannya di situ doang sebenarnya. Oke, buat teman-teman yang lain aman? Aman ya? Nah, selanjutnya kriteria jelas kayak tadi sebenarnya. Jalan cerita ke atas bawah kayak gini. Oke, klik enter.
Oke, bedanya count sama sum nih. Lihat ya. Kalau sum tuh kayak gini. Sum itu penjumlahan. Nih, sum itu kayak gini. Tuh, ini penjumlahan. Keluarnya bukan 3, 53. Jadi kayak 30 tambah 20 tambah 3. Kalau misalkan count, ini mau ini 1.000 nih, 1.000 kilogram. Misalkan saya korupsi 1.000 kilogram migor gitu, contoh aja. Nah, itu ya korupsi saya dihitungnya satu data, satu jenis barang, migor doang. Kalau pakai count, novel korupsi count satu jenis barang gitu. Tapi kalau ditanya berapa total korupsi novel, 1.000 kilogram kayak gitu. Atau misalkan dagangan deh, dagangan saya 1.000 kilogram gitu, 10.000 kilogram. Tapi kalau ditanya jenis dagangan saya cuma satu, yaitu migor. Misalkan kayak gitu contohnya. Oke, aman? Jadi kalau sum itu plus 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 gitu, jumlahin. Tapi kalau misalkan count, dia ngitung datanya doang. Kayak 1, 2, 3. Mau ini 1 juta kayak, ini 1 juta tuh tetap hitungnya satu. Satu data. Dia buat ngitung banyaknya unit sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau saya bilang banyaknya unit salah. Tapi banyaknya data. Banyaknya data ya segitu. Gitu. Bedanya kalau count tuh gitu, dia banyaknya data gitu ya. Unit, misalnya mau cari banyaknya unit laptop kan berarti banyaknya data yang tulisannya laptop gitu. Nah, oke, saya lanjut dulu. Nah, yang D count A sama aja sebenarnya. Kebetulan hasilnya sama karena datanya data teks ya. Karena datanya datanya data angka, jadi dia bisa keluar juga. Jadi count bisa keluar, jadi ini kayak ini apa ya? Ini B1, terus fieldnya ya E5, E6. Oke, sampai sini persoalan tentang count E dan count decount dan decount E aman? Sebelum kita lanjutin. Enggak, baiknya itu atas bawah karena bentuk dia bakal ngikutin bentuk kolomnya. Kalau kolomnya bentuknya vertikal ya vertikal. Jadi jangan apa ya, jangan serong-serong kayak gitu. Biasanya bakalan ini, bakalan apa sih namanya? Bakalan bakalan eh apa ya namanya? Bakalan biasanya bakalan error kalau kita kayak gitu. Oke, aman? Iya, nggak bisa. Jadi dia harus atas bawah, teman-teman. Jadi dia harus atas bawah. Jangan kiri kanan gitu. Karena dia bakal ngikutin jumlah, dia sesuaiin bentuk database-nya. Kan database-nya atas bawah ya, beda atas bawah. Oke, gaji maksimal gini. Maksimal kan pakai max, tinggal tambahin aja di depannya. Sama. Oke, database-nya staff, klik tab, field-nya apa? Apa yang pengen dimaksimumin? Nilai apa sih yang pengen dimaksimumin? Betul, nilai C1 gaji, terus berarti kriterianya gimana? Kriteria kan atas bawah kayak gini ya. Klik enter, hasilnya kayak gini. Jadi maksimal yang umur 22 tuh dapatnya ya 7,5 juta. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Aman sampai sini? Ada yang mau tanyain nggak kira-kira tentang database ini? Jadi kita tahu yang umurnya 22 itu maksimal gajinya itu segini. Di level apapun maksimal gajinya segini. Di kantor ini ya, maksudnya di kantor ini. Itu. Oke, aman? Oke, kalau ada pertanyaan satu dua pertanyaan boleh? Aman? Buat teman-teman yang lain, apa udah paham? Sama aja. Kalau beda beda sheet tuh sama aja.
Tapi saya belum belajar conif, tapi beda sheet itu kenapa harus ditakutin ya? Maksudnya gini, gini, beda sheet itu nggak perlu ditakutin kayak gini. Lihat ya, sheet 1, sheet 2, lihat ya. Nih. Lihat, saya di sheet 2 gini, tanya kayak gini. Berapa kilogram stok warung Noval? Ini nggak pakai if ya, sama aja sebenarnya konteksnya. Kan yang penting referensinya berbeda kan. Tapi kita belum bahas count if ya. Oke, sama dengan sum. Ya tinggal dipindah aja, tinggal pindah ke sini. Tuh, kayak gini. Tuh, tinggal pindah ke sini. Hasilnya 123. Bisa sama aja. Jadi tinggal pindah sheet aja. Begitupun kalau misalkan pindah file. Sama aja. Nggak masalah gitu. Oke, aman sampai sini? Beda sheet itu nggak masalah. Berarti tinggal diganti aja. Ketika butuh referensinya tinggal diganti aja sheetnya. Oke, kalau dengan kriteria, oke. Nih, jumlahkan Migor. Nah, sum if. Karena saya nggak udah belajar sum if dengan Kak Hesti kemarin, range-nya apa? Range-nya kan di sini nih, range-nya. Nih, range-nya kan di sini nih. Ya, range-nya kan di sini. Ya kan? Kriterianya kan Migor, titik koma, Migor. Oke, titik koma lagi apa? Sum range-nya kan ini. Tinggal di blok aja. Gitu, klik enter, hasil segini. 100 Migornya. Sama aja. Tinggal pindah ke sheet lain aja sebenarnya. Gitu. Bedanya nggak bisa diketik. Gitu. Bukan nggak bisa diketik, capek kalau diketik. Misalkan sheet 1 seru, terus bedanya nggak diketik doang. Jadi kita pakai klik-klik gitu. Tinggal diklik ke sebelah aja bedanya. Oke, aman buat Kak Fitrianti. Kalau beda sheet sama kayak gini. Aman ya? Oke, ada pertanyaan lain buat teman-teman? Oke, makasih sama-sama. Oke, baik. Thank you buat teman-teman. Oke, saya coba kasih link presensinya dulu. Oke, makasih buat link presensinya. Mungkin boleh dibantu buat Katalita dipandu untuk dokumentasinya. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh banget dibantu ditanyain lagi di grup dan sebagainya. Oke, boleh teman-teman. Terima kasih Kak Noval. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan, mungkin boleh on cam ya untuk second dokumentasi. Oke, mangga. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak Noval. Takut oke. Terima kasih. Oke, kalau baik, mungkin aku langsung dokumentasiin aja ya, takut kemalaman. Isi dokumentasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih Kak Noval. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Buat filenya ditunggu di grup ya. Yang kemarin udah dikirim sebenarnya.